Majelis kita pada malam hari ini memperingati insan-insan yang berjasa bukan di masa hidupnya, tetapi berjasa kepada generasi setelahnya. Yang pada hakikatnya program kita pada malam hari ini adalah mengangkat dan membesarkan apa yang diangkat dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program kita pada hari ini adalah mengingati insan-insan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adillah ala Allah, sebagai penunjuk jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini dan juga planet yang ada di atas sebagai tanda-tanda untuk mengenali kebesaran Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami Allah akan menunjukkan, akan memaparkan, akan menampakkan tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah. Di mana Allah meletakkan dan menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah? Fil afaq, di ufuk. Matahari tanda kita untuk mengenali kebesaran Allah dengan keajaiban yang dicipta oleh Allah, mula daripada diciptakan oleh Allah itu matahari hingga hari ini tidak berubah, terbit dan terbenam, menerangi tempat-tempat tertentu dan terbenam di tempat-tempat tertentu, tidak menerangi di tempat-tempat tertentu. Matahari itu patuh dengan yang menciptakannya dan tidak sedikit pun matahari itu melanggar perintahnya ketika hendak terbit atau terbenam. Demikian juga bulan, bermula daripada anak bulan sehingga kepada bulan purnama, yang dijadikan perubahannya oleh Allah melalui cahaya yang boleh dilihat oleh mata kasar manusia daripada atas muka bumi, dengan jarak entah berapa kilometer, mungkin puluh ribu atau juta, Allahu a'lam. Tetapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan, yang ianya kalau tidak ditunjukkan dengan cahaya oleh Allah, sukar manusia untuk mengetahui peredaran masa ataupun bulan, sehingga dengan perubahan-perubahan yang ada, manusia boleh mengetahui bila itu Ramadan, bila itu Syawal, bila itu hari raya haji, bila itu iddah, bila itu zakat, yang semua terkait dengan bulan. Sehingga diambil pada bulan yang begitu memiliki keajaiban yang jadi panduan hukum bagi manusia, dimudahkan manusia dengan mata kasar tanpa alat untuk dapat mengetahui hari ini berapa hari bulan, hari ini bulan apa, sehingga manusia dapat hidup dengan teratur dan rapi tersusun dengan melihat perubahan pada bulan. Siapa yang menjadikan bulan itu supaya ternampak anak bulan, lalu membesar sedikit, lalu sampai kepada bulan purnama, kemudian mengurang balik cahayanya, sampailah kembali kepada anak bulan lagi. Kalau bukan yang berfirman sanurihim ayatina fil afaq. Jadikan di atas ini bintang-bintang yang dengannya menjadi signboard bagi mereka yang berada di padang pasir, bagi mereka yang berada di tengah-tengah lautan. Sebelum adanya satelit, sebelum adanya Waze, sebelum adanya Google Map, mereka semua memiliki direction tersendiri. Siapa yang menciptakan direction itu? Adakah kita akan merasa dengan adanya Waze, Google Map, wih hebatnya ini orang yang buat. Yang buat itu tidak ubahnya hanya menggunakan akal fikirannya, memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ciptaan Allah dimanfaatkan oleh manusia.
Yang hebat bukan yang buat Waze, bukan yang buat Google Map, tapi yang bagi akal kepada mereka. Menggunakan akalnya melihat ciptaan Allah untuk buat direction bagi kapal terbang, bagi pelaut, bagi kereta, dan semua transport atas muka bumi ini. Adakah kita membanggakan yang buat Waze, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan di atas ini bintang-bintang sebagai penunjuk jalan kepada mereka yang bermusafir pada satu ketika dahulu. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas ufuk ini. Kalau yang di ufuk ini dijadikan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia tidak berbicara, sementara dia tidak berinteraksi langsung dengan manusia, dia hanya dicipta seperti itu, tidak berubah bulannya, bintangnya, dan juga mataharinya, sehingga dimanfaatkan oleh manusia. Adakah bintang yang boleh menjadi sebab keajaiban ciptaan Allah? Adakah matahari dan juga bulan lebih hebat daripada ulama yang disinari hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan juga ma'rifah, yang boleh berdialog dengan manusia, yang boleh mengajar kepada manusia, yang boleh menyampaikan ilmu kepada manusia? Kalau ini planet menjadi sebab untuk kita kenal kepada Allah, ulama bagaimana? Para aulia bagaimana? Para guru bagaimana? Para tuan guru bagaimana? Yang mereka dipenuhi dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Dan itulah adalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dada orang-orang yang diberi ilmu. Majelis kita pada hari ini adalah bukan semata-mata untuk menyebut nama orang-orang hanya karena meninggalnya pada tahun sekian dan lahirnya tahun sekian. Tapi kita mengingati mereka karena mereka adillah Allah. Mereka penunjuk jalan kepada kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu majelis ini diadakan dan juga dikumpulkan ramai manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka itu para anbiya, para rasul dan pengikutnya adalah golongan orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahum, dengan hidayah mereka, dengan petunjuk yang Allah kasih kepada mereka, kamu ikut. Iqtadih, disuruh kita ikut. Bagaimana kita mengikuti kalau bukan kita mendengar apa yang dikatakan dan disampaikan serta dan diajarkan, kalau bukan daripada tulisannya. Dan menariknya pada ayat ini adalah mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dengan hidayah yang Allah kasih kepada mereka, kamu ikut, maka kamu akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kedudukan para ulama dan para aulia adalah penunjuk jalan, tanda-tanda kebesaran Allah untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingati para aulia, mengingati para ulama, mempunyai signifikan yang berpanjangan dan hikmah yang sangat penting di dalam mengikat generasi. Kalau kita melihat tiga para aulia dan ulama yang kita raikan haulnya pada hari ini. Yang pertama adalah Habib al-Allamah Abdullah bin Abi Bakar bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Yang kedua adalah Mufti Melaka pertama, yang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu daripada kecil lagi, merantau ke kota suci Mekah untuk belajar dengan sekian ramai para ulama. Yang kembali ke Melaka bertanggung jawab dengan ilmu yang didapat dengan menyampaikan dan diletakkan dengan jawatan-jawatan tertentu, enggan untuk menerima gaji karena ikhlas dalam menjalankan tugas mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjaga ilmu dan menyampaikan ilmu. Bekerja sendiri, menjual barangan sendiri,
semata-mata ingin mencari, ingin mengambil sebab apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia untuk mencari rezeki sebagai satu ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mufti Melaka pertama, Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Khalil. Ia contoh yang perlu kita ambil iktibar pada acara haulnya pada malam hari ini. Yang ketiga yang ramai saya yakin di sini yang pernah menjumpai atau mungkin hadir kelas dan juga tausiah serta tazkirahnya Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Ahmad bin Abdul Wahab. Yang saya sempat di akhir-akhir hayatnya menziarahi beliau. Wajah yang penuh dengan cahaya. Wajah yang dilihat kecintaannya kepada ilmu daripada kecilnya berguru kepada Mufti Melaka pertama. Menghabiskan waktunya berkhidmat dengan ulama demi untuk mencari ilmu hingga akhir hayatnya. Bila kita melihat kepada ketiga-tiganya ini, kita memahami bagaimana rapat dan dekatnya hubungan antara habaib dan juga dengan tuan-tuan guru di Melaka khususnya satu dengan yang lain. Kalau kita melihat bagaimana Haji Ahmad, Tuan Guru Haji Ahmad bin Abdul Wahab, bagaimana beliau rapat dengan Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Ia menunjukkan jalinan hubungan yang begitu mesra, hormat antara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga mereka yang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keturunannya. Dasar ini bukan diukur pada individu, tapi ini adalah manhaj, ini adalah metodologi, ini adalah syariat. Ianya bukan sekedar di Melaka atau di beberapa tempat, tapi ini hukum. Ini adalah satu peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-rabtu atau merasa ada ikatan dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah dari kalangan para ulama dan juga hubungan yang rapat dengan pewaris Nabi daripada kalangan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang hakikat hubungan itu selain daripada menghormati mereka karena hubungan nasabnya, karena ilmunya juga yang utama, yang ia dengan ilmu itu menjadi warisan tunggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada manaqib yang ditulis tentang Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syekh Abi Bakar bin Salim, jama'a ilmain, mengumpulkan dua ilmu, ilmu haqiqah, ilmu ma'rifah, ilmu syariah dan juga ilmu haqiqah. Gabungan dua ilmu menunjukkan bahwa tasawuf bukan pakaian. Tasawuf bukan hanya serban. Tasawuf bukan hanya cincin bergambar capal. Tasawuf bukan hanya songkok ada gambar capal. Tasawuf bukan hanya tasbih dipegang. Tasawuf amal. Tasawuf akhlak. Tasawuf muamalah. Tasawuf interaksi antara hamba dengan Allah dan juga antara hamba dengan manusia dan antara hamba dengan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf adalah amal. Ianya bukan teori sahaja. Tasawuf bukan gambaran sahaja. Tasawuf tidak dapat dikenali kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah at-takhalli, yang kedua adalah at-tahalli. Man takhalla tahalla. Tasawuf membersihkan diri daripada sifat-sifat yang mazmumah. Tasawuf menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mahmudah. Orang yang membersihkan dirinya daripada sifat-sifat mazmumah, maka dia layak untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mahmudah. Itu tasawuf. Kenali tasawuf bukan hanya dengan logo, tapi kenali tasawuf dengan amal, praktikal, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Abu Yazid Al-Bustami katakan, kalau kamu melihat orang, yakni yang nampaknya dia berpegang kepada tasawuf, berjalan di atas angin tidak jatuh, berjalan di atas air tidak tenggelam, belum tentu. Jangan kamu percaya dulu sebelum kamu timbang amal perbuatannya dengan syariah. Dia beramal dengan syariah atau tidak.
Kalau dia beramal dengan syariah, maka apa yang kamu lihat itu adalah karamah. Tapi kalau dia meninggalkan syariah, walaupun berjalan di atas angin tidak jatuh, walaupun berjalan di atas air tidak tenggelam, fa'alam annahu kadzab. Ketahuilah dia dusta. Tasawuf bukan diukur dengan penampakan hal-hal yang luar biasa. Kalau tasawuf hanya diukur dengan hal-hal yang luar biasa, kita akan melihat banyak tukang sihir dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Bomoh boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau hanya tasawuf dilihat kepada hal-hal yang bersifat luar biasa, maka itu para penyihir di zaman Nabi Musa dapat menyihir mata orang sehingga nampak tali macam ular. Tasawuf itu karena dia adalah orang yang dapat menampakkan sesuatu yang luar biasa. Lah abadan. Tasawuf tidak boleh dilihat demikian. Tasawuf diukur dengan iman. Tasawuf diukur dengan istiqamah pada manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan dalam kata-kata yang masyhur oleh Imam Malik alaihi ridwanullah, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Orang yang bertasawuf kalau tidak belajar syariah, maka dia boleh menjadi zindiq, orang yang sesat. Orang yang dia belajar syariah tapi tidak bertasawuf, maka dia boleh menjadi fasik. Mungkin saja dia beribadah, melakukan yang diperintahkan oleh Allah, hatinya riak. Mungkin dia mengajar, hatinya riak. Mungkin dia bersedekah, nunjuk. Amal nampaknya secara hukum dia beribadah, secara zahir dia beribadah, hatinya tak ada tasawuf, riya, takabbur, menunjuk-nunjuk, faqad tafassak, boleh jadi fasik perbuatannya. Tetapi yang terakhir, man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Yang belajar syariah dan bertasawuf, yaitu bermuamalah dengan batin dan hati, faqad tahaqqaq, maka dia benar-benar seorang yang boleh diambil tasawufnya kalau dia bertafakuh terlebih dahulu. Atas dasar ini datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan turun-temurun sampailah kepada ashabul haul yang kita raikan pada malam hari ini. Bukankah Tuan Guru Haji Ahmad dan juga Mufti dahulunya mengajar kitab-kitab yang diajarkan oleh para pendahulu kita? Bulughul Maram diajarkan, Minhajul Abidin Imam Nawawi diajarkan, kemudian Faridatul Faraid diajarkan. Bukankah itu semua adalah kitab-kitab syariah yang diajarkan? Walaupun mereka adalah pelopor kepada tasawuf, ya mereka adalah pelopor tasawuf, pendiri tasawuf, pengamal tasawuf, tapi bertafakuh, tapi bersyariah. Demikian hakikat ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengingati mereka, mengingati ilmu mereka, mengingati mereka, mengingati jasa mereka, mengingati mereka, mengingati akhlak mereka. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Permintaan Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan saya orang yang disebut-sebut nama saya bagi generasi setelah saya. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan makanan daripada langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Turunkan kepada kami makanan daripada langit untuk sebagai tanda-tanda kebesaran Engkau bagi kami dan pada generasi setelah kami. Makanan turun, diingati hari turunnya makanan itu di zaman Nabi Isa dan seterusnya. Makanan turun, ya memang luar biasa, makanan itu turun daripada langit. Kejadian yang amat luar biasa, tapi makanan, lah mana lebih layak untuk diingati? Makanan yang turun daripada langit dan itu tanda-tanda kebesaran Allah, atau orang yang berjasa kepada manusia dengan ilmunya, yang jasanya sentiasa disebut-sebut namanya melalui ilmu yang dikarang atau ilmu yang disampaikan.
Demikian di dalam Al-Quranul Karim permintaan Nabi Ibrahim, ingat saya minta kepada engkau ya Allah, orang-orang generasi setelah saya memuji kepada saya. Untuk apa Nabi Ibrahim minta dipuji? Apa kurang tinggi darjat Nabi Ibrahim sehingga minta dipuji oleh generasi setelah beliau? Bukankah beliau bergelar Khalilullah? Orang yang dekat sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah beliau digelari dengan Abul Anbiya, bapa kepada seluruh para anbiya? Bukankah ketinggian darjat langit itu yang pada langit yang ketujuh, di situ Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur ketika baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau berada di tempat yang tinggi sekali. Itu belum tanpa dipuji oleh sesiapapun juga. Lalu minta dipuji kenapa? Minta diingati kenapa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan saya disebut-sebut dengan kebaikan oleh generasi setelah saya. Kita ini umatnya siapa kalau bukan umatnya Nabi Muhammad? Kenapa kita dalam salat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai pada akhirnya kama sallaita ala Ibrahim? Kita sebut nama Ibrahim. Kita pergi tawaf, pergi sa'i, pergi Makkah, pergi. Bukankah kita melihat Ka'bah? Siapa yang bangun Ka'bah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ibrahim ketika mengangkat bangunan Ka'bah, Ibrahim lagi disebut. Bukankah kita pergi ke Mina ketika orang melaksanakan haji? Kenapa kita pergi ke Mina? Karena di situ Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail untuk dilakukan penyembelihan seperti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jarak antara kita dengan Nabi Ibrahim? Ribuan tahun. Kenapa diingati? Apa kurang tinggi makam Nabi Ibrahim? Yang diingati sepanjang zaman? Bukan. Salah kalau seseorang itu memahami, mengingati orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah untuk menyanjung-nyanjung atau memuja-muja kepada mereka. Tidak. Wallahi pujian sesiapapun kepada orang seperti Nabi Ibrahim dan lainnya tak menambahkan pun kedudukan. Setelah Allah berikan kepada mereka kedudukan yang tinggi. Kalaupun ada yang mencerca Nabi Ibrahim, tak kurang pun ketinggian Nabi Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pujian orang tidak menambahkan kedudukan, apatah lagi makian orang yang tidak beriman kepada Nabi Ibrahim dan juga para anbiya dan juga para aulia. Tidak menambahkan sudah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lalu kita mengingati mereka kenapa? Kalau bukan kita mengingati mereka adalah untuk rabtul hadir bil madhi. Untuk kita merapatkan hubungan kita dengan mereka itu. Kenapa diminta mereka diingati? Supaya kita meneladani. Supaya kita tidak merasa jauh. Supaya kita dapat dekat dengan mereka dengan kita mengingati. Kalau tidak, maka yang akan diingati adalah lawan daripada Nabi Ibrahim. Yang akan diingati adalah orang-orang yang batil. Alangkah banyaknya di zaman kita sekarang. Coba kita tengok. Zaman kita sekarang ini generasi muda, mana lebih mereka ingati? Adakah mengingati Nabi Muhammad SAW atau pemain bola sepak ataupun artis ataupun lain sebagainya? Siapa yang mereka ingati? Siapa yang menjadi contoh kepada mereka? Siapa yang menjadi teladan kepada mereka? Siapa yang menjadi rujukan kepada mereka dalam ilmu yang mereka cari? Bukankah di dalam Al-Quranul Karim diceritakan umat yang jauh daripada orang-orang yang baik yang terdahulu akan menyebabkan keras hati umat dan menyebabkan dia tergolong orang-orang yang fasik. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman kalau berzikir kepada Allah khusyuk hatinya saat berzikir. Ayat ini menegur saat kita berzikir, membaca Al-Quran, tuntutan pada zikir itu khusyuk, tunduk, patuh, merasa hina di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berzikir namun hatinya lalai. Berapa banyak orang menyebut nama Allah, hatinya berfikir tentang hal-hal maksiat. Berapa banyak orang di dalam salat, fikirannya merancang melakukan perbuatan maksiat. Kepada siapa sebenarnya dia menghadap itu? Sayyiduna Fudail ibn Iyad, alim besar,
orang yang ahli dalam pelbagai macam bidang ilmu. Namun, sebelum dia menjadi orang alim, dia seorang perompak. Sebelum menjadi orang yang arif, dia seorang yang mengambil harta kafilah-kafilah yang berjalan di waktu malam. Fudail bin Iyad. Beliau jatuh cinta kepada seorang perempuan. Pada malam hari beliau berhasrat untuk memasuki rumah perempuan itu dengan memanjat dinding. Saat berada di atas dinding untuk turun ke dalam rumah perempuan yang dicintainya itu, terdengar seorang membaca Al-Quranul Karim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang beriman hatinya untuk khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat itu masuk bukan hanya kepada telinga tetapi kepada hatinya Fudail bin Iyad. Sedang ingin melakukan dosa besar, sedang ingin melakukan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, namun satu ayat Al-Qur'an merubah Fudail bin Iyad daripada seorang yang berkeinginan melakukan kesalahan dan dosa menjadi orang yang insaf dan bertaubat. Katanya, "Hana ya Rabb, sudah tiba waktunya ya Allah untuk aku khusyuk kepada Engkau." Lompat keluar, bukan masuk ke dalam rumah perempuan itu. Terkesan dengan satu ayat yang didengar olehnya, oleh Fudail bin Iyad, sehingga hatinya menjadi khusyuk dan insaf dan bertaubat kepada Allah, menangis sepanjang perjalanan. Tak terasa beliau itu singgah di satu gubuk yang kosong, rumah kosong macam rumah terbiar. Masuk di dalamnya, menyesali akan perbuatannya yang selama ini mengambil hak orang lain. Dalam keadaan menangis dalam rumah yang kosong itu, kafilah datang. Singgah di kawasan itu dan rehat tanpa disedari oleh mereka kalau dalam rumah yang kosong itu ada Fudail bin Iyad. Setelah mereka rehat, kata ketua kafilah, "Jom kita sambung perjalanan kita bermusafir ini." Kata yang lain mengatakan, "Jangan, nanti di tengah jalan ada Fudail bin Iyad yang akan merompak kepada kamu." Fudail bin Iyad ada di dalam sedang menyesali perbuatannya. Katanya, "Allah, orang pun takut kepada aku untuk diambil hartanya. Tidaklah Allah memperdengarkan suara mereka kepada aku, melainkan ini teguran daripada Allah." Katanya daripada dalam rumah itu, "Hai kafilah, bagi tahu kepada semua yang ada, Fudail bin Iyad sudah bertaubat kepada Allah, berangkatlah kamu dalam keadaan aman dan selamat." Bertukar daripada seorang perompak menjadi seorang pelajar. Bertukar daripada orang yang ingin melakukan dosa besar menjadi orang yang melakukan ketaatan yang besar. Sehingga hari ini pun juga, setiap kita kalau mengkaji ilmu, pasti akan merujuk kepada nama Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad? Insan yang terkesan dengan satu sepotong daripada firman Allah, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah." Bagaimana ayat ini boleh merubah kepada kita? Antara muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik antara kita dengan bersendirian tanpa ada siapa melihatnya, kita dengan keluarga, kita di pejabat, kita di kedai, kita di pasar, dimanapun kita berada. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang beriman untuk takut kepada Allah, khusyuk dalam pekerjaannya, di rumahnya, di pejabatnya, di kedainya, di restorannya, di mana saja. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memandang kepada hambanya di masjid ataupun di surau, tapi di mana saja. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu paham, tahu bahasa khianatnya mata, dan Allah paham isi hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disimpan di dalam hati diketahui. Mau bersembunyi daripada Allah di mana? Kalau yang ada dalam hati dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hikmah yang perlu kita ambil daripada ayat tersebut. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad. Jangan kamu menjadi seperti ahlul kitab yang terdahulu sehingga jarak mereka dengan nabi-nabi mereka dan peninggalannya jauh. Nabinya meninggal, ulamanya meninggal, namun warisannya tidak diamalkan, syariatnya tidak diingati, nabinya tidak diingati,
Maka mereka jauh dengan nabi mereka karena tidak mengingati ajarannya. Faqasat qulubuhum. Keras hati mereka. Kemudian dan ramai daripada mereka yang berbuat perbuatan yang fasik. Apa sebab mereka jadi keras hati? Sebab jauh daripada ajaran nabi mereka. Apa sebab mereka keras hati dan menjadi fasik? Karena tidak menghayati apa-apa yang ditinggalkan oleh nabi dan ulama-ulama yang mengikuti kepada nabi mereka. Sehingga mereka menjadi keras hati dan menjadi orang yang fasik. Hikmah daripada kita mengadakan majelis seperti ini bukan puji-puji sembarang puji. Bukan mengangkat sembarang mengangkat. Ianya adalah hikmah yang besar di dalam Quran dan juga di dalam hadis dalam mengingati para aulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin dan hadirat. Tahukah kita di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jasa seekor binatang yang berjasa kepada manusia? Dan binatang yang berjasa kepada binatang juga yang bukan mukallaf seperti manusia. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Binatang. Diceritakan dan dikekalkan kisahnya oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dalam surat, ada surat namanya surat An-Naml. Apa surat An-Naml? Surat semut. Padahal cerita semut itu hanya sekali saja. Kenapa tidak diberi nama surat Sulaiman? Kan itu menceritakan Nabi Sulaiman. Kenapa tidak ceritakan surat Daud? Kan itu juga dalam menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam. Kenapa diberi nama surat semut? Di situ ada burung hudhud juga. Kenapa tidak diberi nama hudhud? Di situ ada ifrit, jin. Kenapa tidak diberi nama surat ifrit? Tapi semut. Karena semut berjasa kepada bangsa semut. Wa qalat namlatun. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hai sekalian, berkata semut. Chief semut berkata, semut pun ada kerajaannya. Wa qalat namlatun, berkata semut. Dikatakan namlatun itu muannats, semutnya betina. Wahai sekalian semut, masuklah kamu ke rumah kamu masing-masing. Jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya, sementara mereka tidak menyadari. Hadirin hadirat. Bahasa semut ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Tapi mereka ada bahasa yang Allah jadikan kepada semut yang boleh difahami oleh bangsa semut. Diterjemahkan bahasa semut itu di dalam Al-Quranul Karim. Bahasa semut itu difahami oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman ketika mendengarkan semut itu bagi tahu kepada semut yang lain, Nabi Sulaiman tersenyum karena dianugerahkan oleh Allah paham bahasa semut. Loh, semut itu kan kecil. Wah, ini Nabi Sulaiman masih jauh. Ini kan Nabi Sulaiman jalan dengan tentera-tenteranya. Semut itu di sana. Kalau semut sudah dekat, belum sempat masuk, kena pijak itu semut. Tapi jaraknya masih jauh. Ada wifi ke waktu itu bagi tahu kepada semut Nabi Sulaiman untuk bagi tahu jaraknya. Apa yang bikin semut berbicara satu dengan yang lain dengan jarak yang jauh? Nabi Sulaiman boleh paham, boleh dengar. Kalau bukan ingin menunjukkan semut itu berjasa kepada bangsanya. Direkod oleh Allah dalam Al-Quran. Supaya kita belajar mengingati jasa orang yang berjasa. Kalau semut itu berjasa walaupun dia bukan mukallaf, bukan punya akal seperti manusia. Jasanya diingati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita belajar bagaimana kita mesti mengingati orang yang berjasa kepada kita. Hada baru semut. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan burung hudhud yang berjasa kepada manusia. Terbang daripada Palestina, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan, kejayaan, dan juga dibinasakan musuh-musuh mereka ya Rabbal Alamin, daripada Zionis dan semua yang membantu. Ya khairan nasirin, wa ya dhal quwwatil matin, wa ya qawiyu ya matin, ikfi syarradh dhalimin. Daripada Palestina pergi ke Sabah, Yaman.
terbang balik pergi ke Palestina. Masa Nabi Sulaiman sedang memantau tentera-tenteranya yang dipantau olehnya termasuk jin, syaitan, dan juga binatang. Nabi Sulaiman mendapati burung hudhud tidak hadir. Mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kenapa saya tidak melihat burung hudhud? Kenapa dia gaib? Seorang ketua mesti perhatian kepada anak buahnya. Seorang guru mesti memastikan kehadiran muridnya. Kita mesti belajar kepada Nabi Sulaiman, mengatur kepada anak buahnya, kepada tenteranya, hatta burung. Kalau tidak hadir, kenapa? Disiplin. La u'adzibannahu adzaban syadidan. Aw la adbahannahu. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Saya akan azab dia dengan hukuman yang berat. Atau saya sembelih dia. Atau dia datang membawa sebab. Undang-undang dibuat oleh Nabi Sulaiman kepada hayawan seperti itu. Dan tentunya sebagai seorang nabi, dia membuat undang-undang sesuai dengan siapa yang akan diterapkan undang-undang. Baik itu syaitan, baik itu jin, baik itu binatang, baik itu burung, baik itu manusia. Ada undang-undang ditadbir oleh Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Datang burung hudhud jumpa dengan Nabi Sulaiman. Min saba'in binaba'in yaqin. Saya ada informasi yang kamu tidak tahu. Beritahu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, I have info, you don't know. Menunjukkan kelebihan yang ada pada dirinya Allah. Diplomasi bahasanya itu burung hudhud. Menunjukkan kelebihan yang ada pada dirinya dan keperluan Nabi Sulaiman atas kelebihan yang ada pada burung hudhud. Saya ada info yang kamu tidak tahu. Ditunjukkan kelebihan pada dirinya ada info. Kamu tidak tahu, tapi info ini penting bagi kamu. Sebelum dia berbicara mau diseksa dengan atau disembelih, katanya saya ada informasi yang kamu tidak tahu. Saya datang dari negeri Sabah dengan berita yang meyakinkan. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Saya datang dari negeri Sabah dengan berita yang meyakinkan. Baru diberitahu oleh burung hudhud, saya datang daripada negeri dipimpin oleh seorang perempuan yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa burung hudhud begitu kepada Nabi Sulaiman? Karena tugas berdakwah kepada manusia. Tugas berdakwah kepada Nabi, bukan burung hudhud dalam pergi burung kepada Ratu Balqis, hai Ratu Balqis masuk Islamlah kamu. Bukan tugas burung, tugas manusia. Tapi burung menjadi wasilah. Burung menjadi perantara. Burung menjadi informan kepada Nabi Sulaiman. Diingati oleh Allah. Jasanya burung hudhud itu dikekalkan kisahnya oleh Allah. Tidak diceritakan Ratu Balqis terus masuk Islam dengan Nabi Sulaiman. Dibagi tahu dulu macam mana dia masuk Islam. Jasanya burung hudhud tidak ditinggalkan. Jasanya informasi yang dibawa oleh burung hudhud tidak diketepikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mengatakan sanandur. Asodakta am kunta minal kadhibin. Saya mesti fikir dan tengok berita yang kamu bawa, informasi yang kamu bawa, betul atau tidak. Supaya kita belajar, jangan mudah terima informasi di zaman kita media sosial, terus terima WhatsApp, wih betul lah ini. Terus komen juga dalam Facebook, wala dalam Twitter, wala IG. Tengok sedikit lagi sekarang dengan adanya AI. Kita perlu menjadi orang yang cerdas. Kecerdasan kita akan diukur dengan sikap kita. Kalau kita menjadi korban kepada informasi yang sampai kepada kita melalui kita punya handphone dan juga alat-alat teknologi, kita tidak cerdas. Kita menjadi hamba kepada informasi. Kita menjadi korban kepada informasi. Adakah kita akan menjadi korban informasi yang sesaat diarah ke kiri, esok diarah ke kanan? Lusa diarah ke atas, 3 hari kemudian ke bawah. Pada akhirnya dia bingung. La. Wa idza ja'ahum
amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau mereka, ini teguran Allah kepada orang yang menjadi korban informasi. Dan alangkah banyaknya sekarang ini korban-korban informasi. Kalau mereka mendengar berita tentang adanya musuh akan datang menyerang, atau mendengar berita bahwasanya kita dalam keadaan berjaya dan menang, tapi itu berita, tapi itu kabar. Golongan orang yang menjadi korban informasi bila mendengar berita, adha'u bihi, mereka terus sebarkan. Terima berita rekan handphone, apa betul tak tidak, terus share dalam grup. Dia nak jadi orang pertama yang sharing tanpa dia memastikan berita itu betul atau tidak. Anda korban informasi. Anda menjadi hamba kepada informasi. Dan Anda akan bertanggung jawab kepada apa yang Anda share kepada orang lain. Kalau apa yang Anda share itu adalah satu kesalahan, apatah lagi mengaibkan orang. Nabi Sulaiman mengatakan kepada burung hudhud, "Sanambur, saya mau lihat kamu itu betul atau penipu. Idhab bi kitabi hadza." Bawa saya punya surat ini. Bawa kemana? Pergi ke Ratu Balqis. Di mana? Di Sabak, di Yaman. Terbang balik daripada Palestina, pergi ke Sabak. Naik private jet kayak itu burung hudhud. Sayapnya. Walau diberikan bekalan Nabi Sulaiman dalam kantongnya untuk dia boleh makan sepanjang perjalanan. Himmah, semangat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menunjukkan jasa kepada manusia yang diberikan pandangan oleh Allah hatta kepada burung hudhud. Ingin mengabdikan diri kepada Allah dengan menjadi orang yang banyak menjadi makhluk yang banyak memberi manfaat kepada makhluknya Allah untuk diberi perhatian oleh Allah. Sehingga dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dalam Al-Qur'an. Bukan burung hudhud ceramah untuk menyampaikan dakwah, hanya membawa surat, membawa informasi, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yang kisah itu berakhir dengan masuk Islamnya Ratu Balqis bersama dengan Nabi Sulaiman sebab jasa burung hudhud. Lalu aulia yang kita raikan haulnya sini, apa kurang jasa mereka? Pada yang masih hidup sekarang, yang masih berjumpa, keturunannya pun ada hadir bersama dengan kita. Keturunan daripada Mufti Melaka. Dan juga Tuan Guru Haji Ahmad bin Abdul Wahab yang ramai daripada yang berusia menghadiri majelisnya beliau. Apa yang perlu kita ingati? Bukankah kita perlu mengingati jasanya? Tapi bukan sekedar mengingati jazakallah khair, terima kasih banyak. Mendoakan ya, mengingati ya, mengamalkan warisannya itu ditinggalkan daripada ilmu itu mustahak. Majelisnya diteruskan, kitabnya diteruskan, dan juga baktinya juga diteruskan. Itu baru ihya kepada acara-acara haul seperti ini, sehingga bermaknalah sampailah maksud pada penghayatan memperingati haul orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi generasi yang kemudian. Apa yang kita lakukan hari ini untuk generasi yang sudah lepas akan menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Kalau kita melupakan generasi yang sebelum, generasi setelah kita jangan harap akan ingat kepada kita. Jika kita tidak sampaikan jasa dan usaha orang-orang yang mendahulu kita, khususnya di negeri Melaka ini, dan nama-nama yang kita raikan haulnya, kalau tidak diingati, jangan harap generasi akan datang akan tahu siapa itu Tuan Guru Haji Khalil, siapa itu Haji Ahmad. Ya sekarang ini kita semua tahu karena sebagian besar daripada kita kenal kepadanya. Tapi generasi akan datang akan kalau kita tidak mengekalkan ini, kalau kita tidak menyampaikan, mengikat mereka akan datang dengan acara-acara seperti ini, maka ini akan hilang. Dan kalau hilang, fatala alaihimul amsad qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Generasi akan datang akan menjadi keras hati dan akan menjadi orang-orang yang fasik karena jenayah yang dilakukan oleh generasi sekarang tidak mengingati generasi yang terdahulu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hayati daripada peristiwa-peristiwa seperti ini haul orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil hikmah yang penting. Mereka adalah adillah Allah. Mereka adalah penunjuk jalan kepada kita untuk kenal kepada Allah. Kalau mereka yang sudah lepas, sudah meninggal dunia, hargai yang masih hidup.
hadiri majelisnya. Berapa banyak ramai daripada asatidzah yang hadir daripada Melaka ini. Ada di hadapan kita semua. Yang punya majelis ta'lim, yang punya majelis ilmu, mengajar di masjid dan juga di surau. Hadirnya kita kepada majelis-majelis mereka adalah ihya, hidupkan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Kalau mereka tidak dihargai ilmunya dengan penyampaiannya, siapa yang akan menyampaikan kepada generasi yang akan datang? Maka syukurilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya mereka orang-orang terdahulu, dengan menghargai orang-orang yang ada sekarang ini daripada ilmu mereka sampaikan, dan kita doakan semoga yang terdahulu diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Darjat ketinggian para ulama yang menempati satu darjat setelah anbiya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan para asatidzah, para tuan-tuan hadir bersama dengan kita di negeri Melaka khususnya. Ini masjid ini walaupun nampak seperti tadi adalah mungkin akan pasang hawa pendingin atau aircon, nampak mungkin panas. Jangan kita tengok itu panas. Berapa yang masuk dalam kita punya masjid ini daripada para aulia dulu. Daripada para aulia yang mengimarahkan tempat ini. Kita jangan tengok, ini kayunya kayu apa ya? Oh, ini bumbunya cantik. Oh, ini. Jangan tengok itu, hadirin hadirat. Kita di dalam Al-Quranul Karim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingati mihrabnya Siti Maryam. Mihrab, tempat ibadah Siti Maryam. Kita diperintahkan untuk mengingati Baitul Maqdis, tempat para anbiya berhimpun. Kita diperintahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj, singgah di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Baitul Lahim. Nabi sholat di situ. Untuk apa? Kalau bukan ingin mengingati Tuhan empunya badan yang lahir di tempat tersebut. Demikian juga tempat ini kalau kita masuk, ingat berapa para aulia yang ada di sini. Berapa para orang-orang yang alim, ahli wara', ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu untuk meniru kepada mereka. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama dalam majelis yang penuh dengan barakah ini mengingati para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meneladani kepada mereka dengan menjadikan mereka sebagai penunjuk jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyayangi mereka, menghargai jasa mereka dengan diingati peninggalan-peninggalan mereka, ilmu yang mereka sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara itu kita termasuk daripada golongan orang-orang yang menghargai jasa orang yang terdahulu dan menjadi sebab untuk diingati oleh generasi yang akan datang. Birahmatika arhamar rahimin. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma. Wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang cintakan ilmu aqidah, ilmu syariah, dan ilmu tasawuf. Jadikan penghayatan kami dengan ilmu itu dapat kami terjemahkan dengan amal. Sehingga kami dapat menunaikan hak ilmu itu dengan amal. Sehingga Engkau lindungi kami daripada ketergelinciran hanya menampakkan ilmu tanpa amal. Birahmatika arhamar rahimin. Jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dengan rasa takut kami kepada Engkau. Dan juga mengaplikasikan ilmu yang kami pelajari dalam kehidupan kami. Baik di rumah, di pejabat, di pasar, dimanapun kami berada. Bimbinglah kami dengan ilmu yang Kau berikan kepada kami. Yang kami dapat ambil ilmu itu daripada guru-guru kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkalah darjat guru-guru kami yang mendahului kami. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Syekh Khalil, Mufti Melaka yang pertama. Dan juga almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Ibn Abdul Wahab. Angkatlah mereka bersama para orang-orang yang mulia di sisimu, ya Rabbal Alamin. Dan ulama-ulama yang hadir bersama dengan kita pada malam hari ini diberikan sehat wal afiat. Diberikan darjat yang tinggi dalam menyampaikan ilmu, istiqamah dalam jalanmu, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah ayat-ayat dan mutiara-mutiara yang disampaikan oleh mereka masuk ke dalam hati untuk kami dapat menghayati nasihat mereka, ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada mereka kesehatan dan juga afiat. Berikanlah kepada mereka darjat yang tinggi dalam ilmu bermanfaat.
Dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang istiqamah menghadiri majelis ilmu ya Rabbal Alamin. Jadikan majelis kami pada hari ini adalah majelis yang membesarkan syiarmu dan syariatmu ya Rabbal Alamin. Lindungi kami daripada ketergelinciran syaitan yang mengganggu kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, Allah minna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau Engkau memuliakan dan mengingati jasa semut dan juga burung hudhud yang memberi manfaat kepada orang lain, jadikanlah kami orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain juga ya Rabbal Alamin. Jauhkanlah kami daripada menjadi sebab kemudaratan orang lain kepada orang lain ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami golongan orang yang terselamat untuk menjadi korban kepada informasi. Jadikanlah kami orang-orang yang bijak menyikapi informasi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Berikanlah keberkatan dan juga ganjaran kepada semua penganjur yang menganjurkan program pada malam hari ini, yang dihadiri oleh adun kita dan juga oleh Majelis Agama Islam Negeri Melaka. Mudah-mudahan Engkau bimbing kepada mereka untuk mereka dapat menjalankan amanah sesuai dengan yang Engkau kehendaki pada setiap amanah yang Engkau bebankan kepada mereka ya Rabbal Alamin. Bantulah mereka untuk menjalankan tugas, sehingga dengan tugas itu menjadi ibadah kepada mereka, menjadi amal yang memberatkan amal baik mereka nanti di akhirat. Lindungi mereka daripada hal-hal yang menyebabkan mereka tergelincir melakukan kesalahan, karena Engkau adalah Tuhan yang menyukai kebaikan dan suka kepada orang-orang yang baik. Jadikan mereka orang-orang yang baik dan melakukan kebaikan. Jadikanlah mereka yang bertugas di masjid ini dengan ikhlas dan istiqamah, dan mudah-mudahan diberikan ganjaran kepada keturunan dan keluarga Ashabul Haul yang kita raikan pada malam hari ini, dan juga kepada anak murid mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita murid terbaik bagi guru yang terbaik. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.